Sani Fadila. Jadi di video kali ini kita mau tentang perpondokan ya guys ya. Ini bener-bener aku tuh habis kelas online, terus aku tuh kayak bikin konten apa ya, Oke, bikin konten perpondokan. Jadi aku tadi barusan cek di Google. Jadi kita tuh sekarang mau cross check gitu loh guys. Jadi di Google itu ada beberapa website, apakah yang dibilang oleh website ini itu benar apa tidak tentang dunia perpondokan gitu maksudku. Oke guys, tapi sebelum itu kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah dan jangan lupa follow IG aku di sini. Oke guys, tonton videonya. Oke guys, jadi di sini aku udah search di Google hal-hal di pondok. Nah, terus muncul beberapa website. Ini ada darussalamgarut.or.id, terus ada www.idntimetimes.com, terus ada mojo.com, ada Darul Irsyad. Itu kayaknya Darul Irsyad itu kayaknya sebuah website dari pondok. Terus ada Kopasiana sama ada Brilio.net. Nah, mungkin yang pertama kita ke website punya Indonesia aja ya guys. Maksudnya bukan website dari pondok. Kayaknya sih Darussalam Garut ini yang atas sendiri itu kayaknya punyanya sebuah pondok gitu guys. Kayaknya jangan. Jadi kita yang www.id. Kita yang itu aja ya guys. Oke, kita klik. Oke, jadi tampilannya kayak gini. Terus ada tulisannya, kamu nggak sah jadi anak pesantren kalau belum merasakan 5 hal ini. Oke, kita lihat ya guys. Semoga aja ini bener semua. Kan biasanya kan kalau di website itu kan ada yang benar, ada yang enggak gitu loh guys. Kalau pelajaran itu kadang itu ya, kalau di pelajarannya kadang itu kan siswa kan nyari jawaban kan di internet. Nah, itu tuh belum tentu benar, belum tentu salah. Maksudnya ada yang benar, ada yang salah gitu guys. Jadi kita cross check di sini. Oke, terus tadi mungkin ya, kita langsung aja. Ini yang pertama ya guys. 1. Kamu bakal jauh dari orang tua dan keluarga dalam waktu yang lama. Kamu juga harus siap menahan rindu yang datang kapan saja. Jadi kalau ini bener sih, tentu bener. Kalau di pondok itu kan mesti kita tuh jauh dari orang tua, karena tidur ya bisa dikatakan pindah tempat tidur gitu guys ya. Oke, lanjut. 2. Tinggal di pondok bikin kamu nggak bisa seenaknya pulang, soalnya jadwal liburan semestermu pun sudah penuh dengan kegiatan pondok. Sip, ini betul sekali guys. Ini sangat betul. Jadi kalau di pondok kalian itu nggak bisa seenaknya keluar masuk gitu aja. Jadi kalau di pondok itu kalian itu harus ngikuti peraturan yang ada di dalamnya gitu guys. Kalian harus boleh keluar itu waktu liburan semester sama liburan Idul Fitri guys. Idul Adha aja saya tidak pulang guys. Ya, tapi kecuali beda ya guys. Kalau semisal dia itu bukan boarding school, kadang itu asrama beda sama sekolahnya beda, itu beda guys. Kadang kalau asramanya beda, maksudnya beda yayasan sama sekolahnya itu beda. Jadi kayak beda peraturan gitu loh guys. Oke, lanjut. Yang ketiga, kamu harus membiasakan diri dengan jadwal belajar yang super padat, seolah-olah gak ada waktu istirahat. Kamu harus membiasakan diri. Ya, ini bener sekali, bener. Seolah-olah gak ada waktu istirahat. Kalau seolah-olah gak ada waktu istirahat tuh maksudnya kayaknya padat banget gitu ya palingnya. Tapi kalau aku sih masih bisa sih guys. Ya pokoknya kalian itu pinter-pinter cari waktu aja. Sama manajemen waktu kalian itu harus pinter-pinter ya. Pokoknya kalian kan biasanya awal-awal tuh masih adaptasi ya guys, kayak masih keteteran gitu, waktu buat nyuci kapan, waktu buat tidur siang itu kapan, waktu apa ya. Pokoknya kalian itu benar-benar harus menyesuaikan diri. Biasanya tuh kalau kelas 1 itu masih adaptasi, kalau udah kelas 2, kelas 3 itu udah mulai terbiasa gitu guys. Semangat guys yang mau masuk pondok. Oke guys, lanjut.
Yang keempat, bangun tidur jam 3 pagi sudah biasa. Ini agak bingung sih guys. Kalau awal-awal itu masih belum biasa ya guys ya. Tapi kalau udah berjalannya waktu itu udah insya Allah udah bisa. Tapi kadang itu tenang aja kok guys, kalau di sana itu nanti ada yang bangunin kok guys. Kalau semisal kalian itu nggak bisa bangun jam 3. Biasanya itu kan kalau semisal orang satu hari full kerja atau full ngapa-ngapain itu kan biasanya nggak bisa bangun pagi ya guys. Hanya agak sulit, ada orang yang sulit, ada yang orang yang mudah bangun pagi. Nah tapi biasanya itu ada yang bangunin kok guys, jadi tenang aja. Bangun tidur jam 3 pagi menurut aku ya udah biasa, tapi ini agak setengah-setengah gitu loh guys, 50-50, benar atau tidak benar itu kadang. Ini waktu di pondoknya biasa, tapi waktu liburan biasanya itu orang-orang tuh pada balas dendam guys. Santri-santri tuh biasanya balas dendam. Jadi di rumah kita itu kan tidur jam 10, bangun jam 3. Terus kalau waktu liburan, waktu pulang biasanya tuh langsung balas dendam, langsung tidur terus pokoknya. Oke guys, lanjut. Yang kelima, kamu bakal benar-benar merasakan yang namanya penegakan aturan. Setiap aturan yang dilanggar ada hukumannya. Kalau ini sih bener banget ya guys. Jadi kalau kalian di sana, maksudnya sebenarnya kamu masuk di pondok pesantren apapun ya, pasti di dalam situ tuh ada aturannya gitu loh guys. Nah kalian itu harus benar-benar ikutin aturannya. Misal contoh ya guys ya, gak boleh pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jadi ada tuh pondok biasanya itu mengharuskan santri-santrinya itu berbahasa Arab guys, komunikasi bahasa Arab atau bahasa Inggris. Biasanya itu ada hari-harinya gitu. Hari ini bahasa Inggris full, hari besok bahasa Arab, terus kalau sebenarnya ketahuan bahasa Arab, ngomong bahasa Jawa apalagi bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu nanti akan dapat hukuman guys. Jadi ini bener sekali. Keenam, menghafal Al-Quran di pondok adalah kegiatanmu sehari-hari. Ini pasti kalau di pondok itu biasanya kan dikenal dengan tahfidnya, maksudnya hafalan Al-Qurannya. Tapi kita nggak ngafalin Al-Quran aja kok guys, kita tuh menghafal hadis juga. Ini bener-bener sih guys, menghafal Al-Quran di pondok adalah kegiatanmu sehari-hari. Kalau kegiatan sih enggak sih, mungkin emang harus dibiasain ya guys menghafal Al-Quran. Kalian mau kan kalau di surga nanti kalian itu semisal kalian di dunia menjadi penghafal Al-Quran, terus kalian itu di surga memberikan mahkota kepada orang tua kalian, kalian kan pasti bangga banget kan masuk surga bareng orang tua kalian. Masya Allah. Oke guys, ini bener ya. Terus yang ketujuh, kamu yang paling tahu gimana rasanya harus bisa minimal 2 bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris adalah bahasa yang sehari-hari kamu gunakan di pondok. Nah ini udah aku jelaskan tadi ya guys. Jadi kalau di pondok itu biasanya itu kan harus bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kayaknya ini di IDN Times ini tidak ada yang salah deh. Masih belum menemukan yang salah aku. Tidur dengan 5-10 orang di satu kamar sudah biasa. Saat tidur sendiri kamu malah serasa kesepian. Kalau ini bisa benar bisa enggak ya, tergantung pondoknya juga. Kalau di aku dulu itu malah satu kamar itu 12 orang. Tapi mungkin coba kita lihat di ini ya guys. Kalau dilihat dari gambarnya sih tergantung dari pondoknya. Kembali lagi ke pondoknya ya guys. Kadang itu pondoknya itu ada yang kayak gini, ada yang digambar kayak gini, yang kayak gini nih. Nah terus ada yang tempat tidurnya, satu kamar itu tempat tidurnya kan ada yang kayak ranjang susun kayak gitu. Kalian tahu nggak sih? Tapi kalau semisal saat tidur sendirian kamu malah merasa kesepian. Kalau tidur sendirian merasa kesepian sih kayaknya enggak sih guys. Tergantung orangnya. Kalau aku pribadi sih enggak sih. Aku nggak merasa kesepian kok waktu tidur sendiri. Biasa aja. Biasalah. Tapi kalau tidur dengan 5-10 orang di satu kamar sudah biasa. Itu emang sudah biasa sih. Ya tapi tergantung di pondoknya masing-masing sih. Justru di pondokku itu satu kamar itu ada 12 orang loh guys. Tapi pakai ranjang susun gitu.
Oke guys, lanjut. Setiap ada makanan pasti bakal dinikmati bersama teman-temanmu. Tidak ada kata pelit berbagi di dalam kamusmu. Kalau ini ada bener ada enggaknya sih. Jujur aku tuh orangnya tuh jujur ya. Aku pelit guys, jujur. Dulu itu kan 1 bulan itu kan ada KP. Nah di dalam KP atau keluar panjang bersama orang tua itu kan kita beli jajan sepuasnya. Nah kenapa aku pelit? Karena satu, uang jajanku itu cuma sedikit guys. Jadi aku tuh mengandalkan jajan atau mengandalkan cemilan yang aku beli waktu keluar panjang itu. Jadi aku tuh berharap kalau aku beli jajan ini aku bisa hemat gitu loh guys. Aku gak mau jajan. Jadi dulu tuh aku tuh bukannya pelit gimana ya guys ya, tapi aku setiap buka jajan aku pasti bagi kok guys, cuman jarang. Maksudnya jarang buka jajan akunya. Ya gitulah guys ya. Tapi ini bener sih guys. Oke guys, lanjut ke 11. Anak pondok mana sih yang nggak pernah minjem HP di ibu-ibu kantin atau penjaga pondok demi bisa nelpon ke rumah? Kalau ini justru aku nggak pernah sih guys. Kalau minjem HP ibu-ibu kantin atau penjaga pondok demi bisa nelpon ke rumah, nggak. Kalau pinjem HP mungkin ke temen yang mau izin ke temen lah pokoknya. Biasanya itu kan ada yang mau pulang, misal izin mau umroh, izin acara keluarga, itu kan izin kan guys. Nah itu baru kita pinjam HP dong buat nelpon mama, pinjam HP buat nelpon ayah gitu. Tapi kalau ibu-ibu kantin sih enggak sih guys. Tapi nggak tahu sih, kalau aku sih enggak. Mungkin kalau teman-teman aku enggak sih kayaknya. Coba kalau kalian temanku yang nonton coba komen di bawah. Kayaknya sih enggak sih. Aku nggak pernah ketemu temanku yang pinjem HP kantin, kayaknya enggak deh. Oke guys, lanjut. Perlahan kamu terbiasa mandiri. Semua kebiasaan manjamu berubah sejak masuk pondok. Kalau aku sih secara pribadi enggak ya guys. Mungkin kalau yang lain iya, mungkin. Kalau aku dari dulu emang sama mama itu memang diajari mandiri. Oke, kita lanjut. Tapi ini bener sih guys. Bahagia banget waktu petugas pondok bilang ada kiriman untukmu atau ada tamu yang menunggumu di ruang tunggu pondok. Petugas pondok, aku nggak tahu sih petugas pondok ini maksudnya apa, kayak ustazah mungkin ya, ustadz gitu mungkin ya. Bilang ada kiriman pondok, itu bener banget sih guys. Jadi awal-awal itu kan enggak sih, ada beberapa pondok itu, kalau di pondokku dulu itu diperbolehkan guys dipaketin jajan gitu dulu, tapi nggak tahu sih aku sekarang. Kalau sekarang waktu berjalan waktu itu nggak boleh guys, jajan itu dipaketin nggak boleh. Jadi obat itu boleh, ya pokoknya jajan itu nggak boleh. Mungkin karena takut expired gitu guys, karena kan banyak yang di luar kota, terus takutnya expirednya gitu kan mungkin. Tapi ada beberapa pondok kok yang nggak apa-apa kok paket makanan. Kalau bahagia banget, bahagia banget guys. Bayangin ya, kamu tanggal muda, terus uang sakumu habis itu kalian dikirimin paket isinya itu jajan. Oh ya, jajan kamu yang dibeliin waktu KP itu habis, terus kamu dipaketin kiriman untukmu. Kamu dipaketin jajan lagi, terus uang. Aduh, itu bahagia banget sumpah. Aku betah sih kalau semisal ada uang, ada jajan, terus ada tamu yang menunggumu di ruang tunggu pondok. Bahagia sih, bahagia plus seneng. Karena apa? Karena kita tidak pernah bertemu kan, kita kan cuma nelpon aja sih. Jadi kalau ketemu hanya sebentar. 14. Jaringan pertemananmu jadi luas banget. Soalnya teman-temanmu di pondok berasal dari berbagai daerah termasuk luar negeri. Kalau luar daerah, luar kota itu pasti berbagai macam provinsi. Kalian bisa punya teman dari Sabang sampai Merauke. Dan ya kalian tahu ya, kalau semisal kalian punya temen yang banyak, itu kalian itu juga harus
menghargai, karena kan kita kan juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sama persepsi yang berbeda. Jadi kita juga harus menghargai adat-adat mereka, cara omong mereka. Misalnya aku ngomong, nah mereka itu menganggapnya aku tuh marah, padahal emang cara gaya ngomongku itu ngegas gitu loh guys, ya kayak gitu. Jadi kita tuh harus menghargai dan harus memberi pengertian, oh kalau misal memang cara ngomongku tuh kayak gini gitu. Nah gitu guys. Oke guys, ini bener-bener lanjut, ini yang terakhir deh kayaknya. Saat kamu tumbuh dewasa dan pindah kota, saat kamu tumbuh dewasa dan pindah kota, kenangan semasa di pondok akan selalu ada di hatimu sampai kapanpun. Iya sih, jujur aku tuh kalau ditanya kenangan yang paling indah, karena aku kan cuma SMP aja ya guys, sekarang aku udah kuliah. Justru aku kuliah itu kayak masih sekolah gitu loh guys, kayak gak nyangka gitu aku sekarang udah kuliah. Maksudnya ya pokoknya gitu ya guys. Kalau ditanya masa yang paling indah itu kalau menurutku ya SMP. SMA sih aku enggak sih, mungkin beda ya guys sama orang-orang. Suruh pokoknya SMP itu waktu aku pondok guys. Oke guys, kayaknya ini bener-bener banget sih, bener banget. Oke guys, ini kayaknya udah, kita satu aja ya guys. Coba kalau kalian komen aja di bawah kalau kalian mau bikin video kayak gini. Kak, cross check lagi, mungkin ke website lain. Ini kan banyak website sih guys. Ada Kompasiana, ada Brilionet, ada banyak banget. Terus kita cross check bareng. Apakah itu benar atau enggak? Atau mungkin sesuai. Kadang itu kan website itu kan ada yang benar, ada yang salah gitu guys. Gak semua website itu bener, gak semua yang kalian cari di internet itu bener. Kecuali kalau ada jurnalnya ya guys ya. Jadi kalau ada penelitian itu baru bener guys, insya Allah. Kalian komen di bawah kalau misal aku bikin video ini lagi. Oke guys, kayaknya segitu aja video dari aku. Menurutku ini bener semua sih guys, tapi mungkin ada yang menurut aku itu nggak sesuai sama aku, mungkin ada yang lain-lain, maksudnya beda sama yang aku rasain gitu, tapi sama dengan yang kalian rasakan, bener gitu loh guys. Oke guys, kayaknya segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa komen, like, and subscribe video ini kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa follow IG aku di sini. Oke guys, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Subscribe.